Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat SD Muhammadiyah Karangturi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap semangat, selalu berolahraga. Jangan lupa tetap sholat dan mengaji. Pada video kali ini kita akan membahas robohnya patung Dewa Perang di Kelenteng Kuansing di Tuban. Kita akan menganalisanya satu persatu, mulai dari konstruksinya, hingga dampak sosial yang ditimbulkannya. Mari kita simak video berikut ini. Peristiwa yang terjadi sekitar Kamis 6 April pada pukul 10 ini, tidak begitu mengejutkan warga. Karena letak patung ini memang berada di halaman wilayah Kelenteng Kuansing di Tuban. Hanya beberapa penduduk sekitar saja yang kaget ketika mendengar dentuman keras, bahkan tidak ada firasat apapun ketika patung tersebut akan jatuh. Peristiwa robohnya patung ini sama sekali tidak menimbulkan korban jiwa, karena sejak wabah COVID-19 melanda, kelenteng tersebut memang ditutup. Bahkan Sabtu kemarin polisi pun tidak dapat melakukan penyelidikan, karena belum dapat izin dari pengurus kelenteng. Hanya tampak satpam kelenteng saja yang ditemui polisi. Penyelidikan pun masih sebatas di luar kelenteng. Banyak netizen yang berpendapat negatif tentang fenomena ini. Untuk itu kita akan membahas satu persatu komentar netizen yang bernada negatif. Seperti apa komentar netizen tersebut? Marilah kita simak penjelasan berikut. Pendapat pertama, banyak yang berpendapat bahwa patung tersebut roboh karena dibuat dari bahan yang jelek dan banyak dikorupsi semennya. Hal tersebut memang masih menjadi perdebatan. Kita pun hanya masih sebatas menduga. Ya, memang sebatas menduga. Coba kita perhatikan sekali lagi saat patung tersebut roboh. Coba kita perhatikan kepulan asap ketika patung tersebut roboh. Kepulan asap yang terjadi ketika patung tersebut roboh tidak begitu tinggi dan banyak. Hal ini menandakan bahwa patung tersebut memang terbuat dari bahan yang terbaik, dengan kualitas yang bagus. Jika campuran bahannya jelek, maka ketika roboh maka asap yang ditimbulkan sangatlah banyak, yang menandakan campuran semen yang tidak bisa bercampur sempurna. Hal ini hanya terjadi pada kualitas semen yang berkualitas rendah saja, tentunya dengan harga yang murah. Dengan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa patung tersebut dibuat dari bahan dan campuran yang bagus. Lantas, mengapa patung tersebut dapat roboh? Mari kita lihat videonya sekali lagi. Lalu perhatikan foto bendungan berikut. Dapatkah anak-anak hebat SD Muhammadiyah Karangturi menemukan apa kesalahan dari kerangka patung tersebut? Coba kita bandingkan lagi. Ya, benar, patung tersebut kerangkanya hanya lurus saja, tidak terdapat sisi miringnya. Harusnya dibuat seperti segitiga untuk menyangga beban berat yang di atasnya. Jangan hanya lurus melintang, sehingga terpengaruh gaya gravitasi dan dapat menarik patung tersebut hingga jatuh. Bagi yang kemarin bertanya manfaat belajar sudut dan bangun datar, inilah manfaatnya kita belajar sudut dan bangun datar, apabila konstruksi patung tersebut mempunyai sudut lancip di atasnya, dan membentuk sebuah segitiga sama kaki untuk menopang beban berat di atasnya, sehingga tidak mudah jatuh. Kemungkinan yang membuat patung tidak tahu prinsip sederhana dari sudut dan bangun datar. Bekerjanya gaya gravitasi juga berpengaruh dalam proses pembuatan patung ini, seperti percobaan waktu kita di kelas menjatuhkan stipo dan remasan kertas secara sama-sama. Ternyata benda tersebut sampai di tanah juga bersamaan. Kertas saja bisa jatuh, apalagi betonan yang berat. Ya, sekali lagi kemungkinan yang membuat patung tidak tahu mengenai gaya gravitasi sederhana. Untuk itu marilah kita lebih memperhatikan dan serius dalam belajar. Kelenteng Kuansing Diu merupakan kelenteng ajaran Tao. Bisa dikatakan agama Tao. Agama Tao merupakan agama tua yang berasal dari Cina. Sebetulnya konsep mereka bukanlah agama, tetapi suatu ajaran Taoisme. Di dalam ajaran Tao, manusia mampu mencapai kesempurnaan Dao. Jika manusia mampu mencapai kesempurnaan tersebut, maka ketika sudah meninggalkan jasadnya, maka manusia tersebut bisa menjadi dewa.
Dapat diartikan pula Dao ini sebagai Tuhan. Dao sendiri bukan nama yang sebenarnya, bukan berwujud dan tidak bisa dibayangkan. Dari penjelasan tadi janganlah bingung, bisa kita simpulkan bahwa ajaran Tao sudah sesuai dengan Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menjelaskan juga pendapat netizen yang mengatakan bahwa mereka adalah penyembah patung sama sekali tidak benar. Konsep ketuhanan mereka berbeda dengan kita, dan wajib kita hormati, sebagai perwujudan toleransi yang dapat menimbulkan rasa persatuan Indonesia. Bahkan dengan robohnya patung ini, ada pendapat dari anggota Majelis Tao yang mengatakan bahwa tidak apa-apa roboh, karena sesungguhnya Dao bukan ada di patung. Patung tersebut hanyalah sebagai simbol bahwa ajaran Tao ada pemeluknya di Indonesia, dan dapat hidup harmonis dengan masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang majemuk Bhinneka Tunggal Ika. Halo teman-teman, sebelum videonya dilanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya ya. Terima kasih. Ayo kita renungkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. 1. Selalu rajin belajar, sehingga kita bisa belajar dari kesalahan, seperti kesalahan pada desain patung yang roboh. 2. Belajar sudut bangun datar, dan gaya ternyata ada gunanya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pentingnya toleransi terhadap agama lain. Mari kita kerjakan tugas berikut ini. Tulis soal dan jawaban di buku tulis kamu. Gunakanlah ballpoint hitam agar jelas tulisan tangan kamu. Nomor 1. Mengapa peristiwa robohnya patung di Kelenteng Kwan Sing Byo sebagai peristiwa yang biasa-biasa saja? Nomor 2. Mengapa patung tersebut dapat roboh? Nomor 3. Sebutkan bukti bahwa patung tersebut terbuat dari campuran bahan yang bagus. Nomor 4. Bagaimanakah seharusnya konstruksi dari rangka patung tersebut? Sertakan sketsa gambarnya. Nomor 5. Apa yang dimaksud Dao dalam ajaran Tao? Nomor 6. Bagaimanakah wujud toleransi yang kamu lakukan terhadap mereka yang percaya ajaran Tao? Nomor 7. Mengapa ada salah satu anggota Majelis Tao bersikap tenang saja ketika patung tersebut roboh? Tulis soal dan jawaban tersebut lalu kalian foto dan kumpulkan di Padito. Sekian pembelajaran online hari ini. Jangan lupa nanti melaksanakan sholat duha. Tetap semangat dan tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.